Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Dan sebab itu kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita selalu mengalir di hati kita. Amen. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh lihat kiri dan kanan, katakan sungai sukacita Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya. Tapi sebelumnya mari tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami tahu sampai dengan hari ini kami ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kami mau memuji Tuhan dari hati kami, dari pikiran kami, dari mulut kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan, amin. Karena sungai sukacitanya mengalir sempurna buat kita. Katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yang percaya sekali lagi yang sorakan. Yeah. Katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, yes. Puji-Hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan amin. Haleluya. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Teriakan. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari bersama, menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. bersamamu, Bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Kami mau terus melayani-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti
seperti sungai. Ayo Bapak Ibu Saudara sendiri katakan dengan imanmu, nyatakan. Kasih-Nya seperti sungai. Yes, rasakan kasih Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Mengalir. Amin. Di hatiku katakan kasih-Nya, come on. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku yang selalu mengalir. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku yang terus mengalir. Amin. Mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. katakan mengalir di hatiku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, dan melayanimu Tuhan. Amin. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Dia, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk sekali lagi beri jabat tangan kiri dan kanan, katakan kasih Tuhan ada padamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus telah memberi sukacita yang indah pada hari ini kepada kita semua. Bisa kami berdiri sekarang di sini di depan saudara-saudara. Saya perkenalkan dulu, saya bapaknya Gabriel. Kami berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Sudah 3 tahun berobat di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat, Rumah Sakit Kanker. Dan 1 tahun yang lewat saya masih ingat, saya bawa Gabriel ke tempat ini dengan keadaan sesak napas dan pakai kursi roda. Mungkin ada ibu simpan foto-fotonya dulu sama videonya.
Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kesembuhan nyata kami terima dan juga mudah-mudahan diterima saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Puji Tuhan. Anak ini sudah divonis gagal jantung 1 tahun yang lewat, 2 tahun yang lewat dan disuruh pulang dari rumah sakit Darmais dengan keadaan pertanyaan yang sangat mengerikan bagi saya. Apakah Bapak bawa anak Bapak dengan keadaan begini? Kami sebagai dokter rumah sakit Darmais sudah memberi yang terbaik buat Gabriel. Karena jantung dia divonis gagal jantung, tidak akan naik jantungnya lagi. Dan juga napasnya tidak ada, tinggal fungsi jantung tinggal 5%. Tapi puji Tuhan dengan mujizat yang kami terima, sekarang anak kami mempunyai fungsi jantung 44%. Dan untuk menjalani PET scan pemeriksaan kankernya, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan bulan 12 tahun ini. Tapi sebelumnya kami bilang sama Gabriel dulu, bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyembuhkan Gabriel dan sudah membuat kondisi Gabriel semakin membaik. Yang jelas lebih baik dari 2 tahun lalu. Aku mau berterima kasih soalnya Tuhan masih mau menolong orang-orang yang sudah berdosa. Dan Tuhan tidak pernah memandang siapapun itu. Tuhan bakal selalu menolong jika umatnya, hambanya terus berdoa dan berusaha. Tuhan pasti akan menyembuhkan dan membuat kondisinya lebih baik jika dia berdoa terus setiap hari. Di saat kita melakukan hal apapun, teruslah berdoa. Mau itu sarapan, bangun, dan hal-hal lainnya kita harus tetap berdoa. Karena kita gak tahu apa aja yang bakal ada di kehidupan kita nanti. Kita gak tahu hal-hal apa yang bakal terjadi. Jadi kita bakal terus berdoa. Soalnya ya karena kita bukan siapa-siapa di mata Tuhan, kita hanya sekedar hamba. Kita bukan malaikat, kita bukan pembantunya Tuhan. Kita hanya sekedar hamba yang diutusnya ke bumi untuk memuji Dia selama-lamanya. Jadi kita harus terus berdoa kepadanya, terus bersyukur karena apa yang Dia beri kepada kita itu sudah terlalu banyak. Sedangkan kita belum pernah memberi apa-apa ke Dia. Dia sudah menolong kita, tetapi kita belum tentu bisa menolong Dia. Jadi bersyukurlah selama-lamanya karena Tuhan. Karena tidak ada Tuhan, jika tidak ada Tuhan, tidak ada kesembuhan dan apapun itu. Semuanya bisa dilakukan karena Tuhan. Semuanya bergerak karena Tuhan. Apapun hal itu, pasti Tuhan ikut campur tangan di atasnya. Jadi jangan pernah luput tidak berdoa setiap hari. Karena doa itu sangat penting bagi kehidupan kita. Doa sangat berpengaruh. Doa itu sangat berpengaruh. Mau kita tidur, Tuhan di saat kita tidur Tuhan menyembuhkan kita, mengobati luka atau apapun itu. Di saat kita jatuh Tuhan menggendong kita. Di saat kita ngedrop ataupun sakit, Tuhan secara tidak langsung sudah menolong kita. Di saat kita tidur, di saat kita makan, di saat apapun itu, Tuhan pasti menolong kita. Aku mau nyanyikan satu lagu. Judul lagunya itu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitulah kesaksian dari kami, Gabriel Valentino Siadari dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih. Kita dapati bahwa Tuhan kita sungguh setia Bapak Ibu Saudara. Apapun perkara dalam kehidupan kita, seperti yang tadi Gabriel nyanyikan, dia tidak pernah janji bahwa langit akan selalu biru. Tapi bagiannya adalah dia selalu menggenapi setiap janji firman-Nya. Yaitu dia selalu menyertai, dia tetap setia. Apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari hari ini, apapun yang keadaan yang kita alami, kita bawa setiap pujian kita, syukur kita, karena Tuhan Yesus kita baik. Mari kita bawa nyanyikan pujian yang Gabriel nyanyikan tadi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi baiknya yang pertama kita sama-sama angkat pujian ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji janji-Mu ya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji. Tapi kekuatan yang baru yang selalu Tuhan janjikan buat kita. Mari katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan kepada diri kita, jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, karena mujizat Tuhan selalu ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Yes Lord Jesus, Engkau Allah El Shaddai. Berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Berlimpah El Shaddai. Mari lebih lagi nyatakan El Shaddai.
Shaddai. Engkau Allah kami yang berkuasa ya Tuhan Yesus. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Amin, amin, amin. Kuasa. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan El Shaddai. Kau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Kau Allah kami yang besar. Yang selalu menggenapi setiap janjimu dalam hidup kami. Dengan iman kami nyatakan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita dan nyatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi nyatakan berkatnya melimpah, El Shaddai. Berbahasa roh shika barala boya barala bayara la boyara batakara la bora la barera la bayala bayara era la bora basakara la bora la bayala bayara la bara la bara la bara la bara la baya sekere la boya la bayala 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 ora basekere la bora bakera kara la bora basekara la bora la bara la bara la bara la bara la bara la bara ora la bayala sekere la bora la bara la bara la bara la bara la bara la bara ora la bayala 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 yara la yara la bayala bara la 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 ora la baya sekere la bora la El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Hanya Engkau yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu yang melimpah atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Kami tahu Engkau ada di dalam diri kami. Engkau hidup di dalam diri kami. Bahkan kami juga hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami menunggal dengan-Mu Tuhan. Thank you. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hari ini hari yang luar biasa.
Hari ini kami mau duduk tenang diam. Kami ingin mengenal isi hatimu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber pengharapan sejati bagi setiap kami. Dan firman ini jatuh di tanah yang subur, di hati setiap kami. Firman ini menjadi benih dan benih ini terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Buahnya manis, dapat dinikmati oleh banyak orang. Hidup kami menjadi inspirasi buat orang lain Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Urapi hamba. Hikmat marifat turun atas darimu, dari sorga Tuhan. Bukan karena kekuatan hamba, bukan karena kehebatan, kemampuan, bukan. Tapi karena Engkau Yesus yang mengurapi, yang memberikan hikmat, marifat. Dan berikan hikmat juga kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang memberikan pengertian ilahi agar hidup mereka diubahkan, cara pikir mereka diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa bertumbuh, kami bisa berubah karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Jangan duduk dulu, beri aplaus dulu nih. Tepuk tangan buat hamba-hambanya, para WL singer. Thanks Bapak Ibu, thanks guys. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu, apa kabar semua? Wow, luar biasa ya. Kadang-kadang kita berpikir begini loh. Basi ditanyain. Apa kabar? Luar biasa. Enggak basi. Karena setiap hari kita harus luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Roh kita terus harus bernyala-nyala. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita ada di tempat ini bisa berkumpul. Saya mau bilang. Sungguh sukacita Allah mengalir atas kita. Amin. Ya, kita harus merasakan hadirat Allah yang setiap hari dalam hidup kita. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di tempat yang tersembunyi. Bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Amin. Saudara senang sekali saudara ya. Saya dilihat wajah-wajah Bapak Ibu ini ya. Saya lihat tuh wajah-wajah para pemenang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wajah-wajah orang hebat. Wajah-wajah orang yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Kalau kita boleh ngobrol santai saudara ya. Hidup ini memang penuh kejutan. Betul gak? Betul gak saudara? Penuh kejutan. Tanggal 2 Juli saya dikejutkan oleh suami saya yang tiba-tiba sakit. Yang tidak pernah saya pikirkan. Saudara, kadang-kadang saudara ya, hari-hari di mana semuanya kelihatannya begitu berjalan dengan lancar, penuh tawa. Tapi ada juga saudara, hari-hari di mana kita merasa sedang berjalan di tengah kabut tebal, gelap. Kita nggak tahu harus kemana ya, bingung. Bahkan kita nggak tahu besok tuh harus melangkah kemana. Bahkan menjadi cemas, putus asa. Dan itu yang terjadi pada tanggal 2 Juli 2024. Saya juga bingung saudara. Baru mau naik tempat tidur, tiba-tiba suami saya sakit. Mengeluh perutnya sakit. Dia lari masuk ke kamar mandi, dia balik lagi. Dia mencoba untuk tidur lagi. Ternyata semakin sakit, semakin sakit. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit yang terdekat di depan kompleks saya. Itulah hidup saudara. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita nggak tahu.
Makanya saudara dibilang Allah El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Kita harus selalu ada dalam hadiratnya. Kenapa? Di saat segala sesuatunya mendadak terjadi, kita tetap kuat. Amin. Kita tetap kuat. Dan saya tahu setiap kita yang duduk di ruangan ini, saya percaya datang dengan membawa masing-masing cerita, betul? Ya, membawa masing-masing cerita. Mungkin ada yang besok atau minggu depan kembali lagi kemoterapi. Ya. Ada juga yang sedang harap-harap cemas menunggu hasil CT scan atau laboratorium. Bahkan juga ada yang baru saja selesai dioperasi ya dan sedang memulihkan fisiknya. Saya percaya kita di sini semua membawa cerita masing-masing saudara ya. Bahkan juga ada yang sudah dinyatakan sembuh, bersih. Ya, dari tumor, dari kanker. Tapi jujur, dalam hati kecil kita masih suka muncul rasa cemas, rasa takut. Bahkan kadang keluar dari mulut kita, dari hati kita. Aduh Tuhan, penyakit ini balik lagi enggak ya? Ya, itu manusiawi saudara. Ya, saudara saya cuma mau bilang, Anda jangan pernah lupa. Tuhan ada selalu di sampingmu. Amin. Beri kemuliaan buat dia. Karena hanya dia yang layak ditinggikan. Hari ini kita ada di sini. Yang kita bicarakan siapa? Cuman Tuhan. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Yang telah membayar harga dengan darahnya yang mahal. Saudara, Anda juga jangan lupa. Ada keluarga-keluarga tercinta ya yang mendampingi Anda, bahkan yang ikut begadang, bahkan juga yang ikut merasakan lelahnya, bahkan yang selalu mendoakan Anda tanpa putus. Seperti tadi Bapak dan siapa? Gabriel. Bapak terus tanpa putus berdoa. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur dari hati ke hati, musuh terbesar saudara, saat kita berhadapan dengan sakit penyakit, entah itu kanker, tumor, apapun itu sebenarnya bukan cuma rasa sakit tubuh saja saudara. Ya, musuh terbesar adalah ketika kita mulai kehilangan harapan. Itu musuh terbesar. Saat dokter mulai bilang, kita lihat dulu ya perkembangannya. Ya, saat rambut mulai rontok, jatuh di bantal, ya. Bahkan mungkin saat kita melihat tagihan di rumah sakit yang semakin membengkak. Saudara, saya mau bilang disitulah hati kita mulai berbisik. Tuhan, apakah engkau masih ada di sampingku? Hari ini melalui surat Roma, Tuhan mau memeluk hati kita. Amin. Dia memeluk hati kita dan berkata, aku bukan cuma bisa kasih harapan. Aku adalah sumber harapan itu sendiri. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang, hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Yesus. Katakan amin. Selama sumbernya tidak pernah kering saudara, maka harapan untuk hidup Bapak dan Ibu tidak akan pernah habis. Amin. Itu yang Tuhan janjikan buat kita semua. Proses itu harus kita lewati. Betul, untuk membentuk kita. Untuk membentuk iman kita. Amin. Ada satu quotes berkata gini, harapan dunia berkata, lihat keadaanmu yang sulit. Tetapi pengharapan dari Tuhan berkata, lihatlah kepadaku, aku jauh lebih besar dari masalahmu. Amin saudara. Itu yang terjadi pada saat saya menghadapi suami saya 2 bulan di rumah sakit.
Yang saya lihat hanya Tuhan. Saya nggak lihat masalahnya. Yang saya lihat Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar hidup dalam 3 hal ini. Pertama, Allah adalah sumber pengharapan. Yuk, mari kita lihat bagian pertama dari Roma 15 ayat 13. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, dikatakan apa? Sumber pengharapan itu memenuhi hidupmu. Amin. Kalau dia sudah memenuhi hidup kita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan iman kita terus bertumbuh. Katakan amin. Coba kita perhatikan kalimat Rasul Paulus ini. Dia tidak bilang begini saudara. Semoga besok keadaanmu baik-baik saja. Tidak. Ya, dia juga nggak bilang semoga obatmu langsung manjur. Dia nggak bilang gitu. Tentu saudara, kita semua berdoa untuk hal-hal yang itu. Betul. Ya, tapi Paulus langsung mengajak kita melihat ke atas, yaitu ke Tuhan sendiri. Amin. Saya mau bilang, apapun yang engkau alami, saya mau bilang, lihat Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada sakit penyakit. Katakan amin. Harapan di dalam Tuhan itu beda saudara. Beda dengan sekedar berpikiran positif. Ya, kalau berpikiran positif itu seperti kita tuh menghibur diri kita. Ayo kamu kuat. Ayo kamu pasti bisa. Saya mau bilang, kalau raja di atas segala raja memenuhi dengan pengharapan, saya mau bilang, kita tuh gak usah pakai berpikiran positif. Dia yang akan menguatkan kita. Dia yang akan memampukan kita. Amin. Karena dia sudah tinggal di dalam hidup kita. Roh Allah yang hidup itu sudah tinggal. Makanya dia memenuhi pengharapan itu. Amin. Jangan pernah takut saudara. Jangan pernah putus asa. Amin. Tapi kalau pengharapan di dalam Tuhan saudara. Saya mau katakan. Artinya kita 100% bahwa Tuhan yang memegang janjinya. Amin. Dan dia juga yang tidak pernah melepaskan tangan Anda. Amin. Dia gak pernah melepaskan tangan Anda. Saudara, saya itu punya sakit asma sebelum saya melayani. Kemudian saya melayani, masuk dalam pelayanan. Saya fokus dengan Tuhan. Ya, saya percaya 100% Tuhan akan menyembuhkan asma saya. Bayangin dulu setahun sekali harus masuk rumah sakit. Setahun sekali lagi hamil. Karena orang asma tuh gak boleh flu, gak boleh karena debu, pikiran segala macam. Pasti masuk rumah sakit. Anda tahu, di saat saya fokus sama Tuhan, di saat saya melayani pribadi dan pekerjaannya, asmanya tiba-tiba hilang. Tuhan sembuhkan 100%, beri kemuliaan buat Tuhan. Gak ada yang lain di dunia ini. Semuanya sementara saudara. Tetapi di dalam dia penuh dengan kekekalan. Amin. Saudara, kita mau belajar dari pohon yang tetap hijau dalam Alkitab. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca sama-sama lagi. 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambat ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, Tuhan ini mengumpamakan orang yang berharap kepadanya itu seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi air. Ya,
waktu musim kering atau musim kemarau datang, pohon itu tidak jadi layu atau mati. Ya, daunnya tetap hijau. Kenapa saudara? Bukan karena tidak ada kemarau, bukan. Tapi karena akarnya itu masuk dalam ke sumber airnya. Amin. Demikian juga dengan kita saudara. Ya, ketika tubuh kita fisik, ya fisik kita mungkin sedang diuji oleh sakit penyakit. Ya, kalau akar iman kita ya tertancap kuat pada Yesus, saya mau bilang ya, bahkan melalui doa yang sederhana saja seperti tadi Gabriel bilang, doa itu penting. Doa sederhana aja setiap hari. Saya percaya kita akan punya kekuatan untuk tersenyum dan berdiri tegak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, itu yang saya alami. Apa yang saya alami selama 2 bulan di rumah sakit. Saya Tuhan bangunin saya jam 2 pagi. Memuji, menyembah. Tuhan terus mau saya punya intimasi dengan dia. Saya cuma perkatakan firman. Jam 3 saya tidur. Jam 4 Tuhan bangunin lagi. Terus begitu selama 2 bulan saudara. Apa yang terjadi? Saya bilang gini, Tuhan besok 9:30 saya udah harus ada di rumah sakit. Dan Tuhan, kan Tuhan tahu saya tuh pulangnya kalau orang udah semua pulang baru saya pulang. Tapi apa yang terjadi? Gak ada satupun anak saya yang sakit. Luar biasa. Gak ada. Kita diberikan kekuatan. Bahkan bukan itu saja saudara. Diberi tersenyum sama Tuhan. Saya sampai merinding deh. Karena apa ya, gak bisa dipakai logika kita. Di saat kita mempunyai intimasi dengan Tuhan. Itu Tuhan benar-benar memenuhi sumber pengharapan itu dengan sukacita. Yes. Orang datang saya bisa tersenyum. Orang datang saya bisa menjelaskan. Begitu juga dengan anak-anak saya. Dan itu terimpartasi dengan ke anak-anak saya. Ke mantu saya. Mereka semua bisa tersenyum. Luar biasa. Itu bukan kekuatan saya. Kekuatan dari atas. Saya mau bilang. Bapak Ibu, bila engkau mempunyai akar iman kepada Tuhan dan kau andalkan sumber air kehidupan itu, saya percaya engkau bisa tetap tersenyum dan berdiri tegak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa saudara. Saudara, ada kisah nyata dari seorang wanita namanya Joni Eareckson. Tada, dia seorang wanita yang hebat. Ya, umur 17 tahun ya, dia mengalami kecelakaan menyelam yang membuat tubuhnya lumpuh total dari leher sampai ke bawah. Ya, di awal kejadian betul dia stres berat, dia nangis, bahkan sempat putus asa. Tapi begitu dia mengizinkan kasih Yesus masuk ke hatinya, hidupnya berubah total. Hidupnya berubah total. Secara fisik saudara dia tidak sembuh. Dia masih tetap duduk di kursi roda sampai hari ini. Tapi jiwanya sembuh total. Amin. Dia sehat secara rohani dan mentalnya. Saudara, Tuhan memakai Joni untuk keliling dunia, menulis buku, ya. Tuhan dia memberi semangat kepada orang di sekitarnya. Jutaan saudara, dia beri semangat untuk jutaan orang yang sakit seperti, ya sakit apapun saudara. Saya cuma mau bilang, jangan sakit penyakit kita itu menjadi kelemahan buat kita. Tapi untuk menjadi kekuatan untuk bisa menyemangati orang lain.
Amin. Johnny pernah bilang begini, kadang Tuhan mengizinkan tubuh kita itu lemah. Supaya jiwa kita belajar bersandar sepenuhnya kepadanya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Diizinkan lemah. Tapi Tuhan mau kita bersandar. Di saat kita bersandar sepenuhnya kepada Dia. Apa yang terjadi? Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih pengharapan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersyukur ya untuk dokter yang pinter ya. Bahkan untuk obat yang bagus, untuk rumah sakit yang merawat kita, kita bersyukur. Tapi saya mau bilang itu semua adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi kita jangan andalkan itu. Ya, kita cuma bersyukur, terima kasih Tuhan buat dokter, buat obat, buat rumah sakit, terima kasih. Itu semua alat yang Tuhan pakai buat menyembuhkan aku. Tapi ingat saudara, jangan gantungkan seluruh hidup kita pada apa? Pada hasil lab, gak usah saudara, gak usah. Tapi gantungkan hidup kita pada dokter di atas segala dokter. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu yang penting saudara. Saudara, suami saya sebenarnya bukan diabetes. Tapi karena suami saya itu pankreasnya infeksi. Karena pankreas itu kan memberikan insulin ya kepada organ tubuh yang lain. Tiba-tiba dia harus cuci darah. Setelah dia cuci darah, sebelum cuci darah, dirembukan dulu. Karena harga mesinnya itu enggak mahal, mesin cuci darah itu enggak murah. Mahal saudara. Saya akhirnya kita bersama-sama anak saya, mantu saya dan ada salah satu dokter teman anak saya yang terus mengikuti perkembangan daripada suami saya. Gimana tante? Gimana mah? Mau pakai alat ini mahal. Saudara saya enggak mikir sana sini enggak. Saya cuma fokus sama dia, saya cuma bilang gini. Mama tahu Tuhan alam semesta ini. Dialah yang akan mencukupkan. Udah, saya cuma ngomong begitu. Tuhan alam semesta, Dia yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan hari ini untuk papa. Saya sampai merinding. Betul saudara. Pakai mesin itu bukan 1-2 kali, ada 4 kali. Wow. Begitu keluar rumah sakit, begitu suami saya dipanggil Tuhan. 1 September. 2 bulan dia di sana. Tapi apa yang terjadi saudara? Walaupun suami saya tertidur di ruang ICU. Saya minta para pendoa dari gereja untuk berdoa. Dari jam 10 sampai jam 2. Dari jam 2 sampai jam 6 sore. Terus naikkan doa. Bahkan orang-orang yang datang saudara. Itu saya ajak berdoa. Nah ini. Saya ajak berdoa. Kenal gak kenal, saya ajak berdoa. Orang begitu masuk aja keluar dari lift, di mereka bilang begini. Hadirat Tuhannya kuat banget ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, ada seorang pasien yang juga di ICU. Suaminya, istrinya tiba-tiba datang ke pendoa saya. Dia bilang gini, tolong doain ya suami saya. Didoain saudara. Setelah itu saudara, seminggu apa 2 minggu setelah itu suaminya pulang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bukan sampai di situ saja, ada anak rohani saya. Dia juga pada saat itu di lantai yang sama, di lantai 7 dia sedang dirawat. Suster-suster di sana tuh cerita saudara. Waduh itu di lantai 7. Udah kayak mereka merasakan hadirat Tuhan. Walaupun mereka itu bukan anak Tuhan. Mereka merasakan sekali. Bahkan susternya itu bilang baru pertama kali rumah sakit ini visit orang-orang yang visit
Yang paling banyak di tempatnya Pak Pendeta. Tempatnya Pak Riza. Walaupun semua orang belum tentu bisa masuk, saudara. Tapi saya percaya hadirat Tuhan menyembuhkan. Amin. Hadirat Tuhan memulihkanmu. Amin. Bukan sampai di situ saja. Anak rohani saya bilang gini, suster, saya percaya hari ini pun saya sembuh, besok saya pulang. Betul, dia pulang. Karena susternya ngerasakan hadirat Tuhan. Bahkan dia bilang, sampai ke sini suster, saya merasakan sekali. Bahkan bukan itu saja saudara, apa yang terjadi? Ada di dalam satu anak rohani saya, ya ada slack lah dengan seseorang. Itu terjadi pemulihan loh. Wih, luar biasa. Luar biasa. Itulah Tuhan. Walaupun suami saya berbaring di ICU. Roh Allah yang hidup. Yang tinggal di dalam setiap hidup kita. Itu bekerja. Bekerja. Melalui doa, pujian, penyembahan. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Yang kedua, Tuhan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Lanjut ayat Roma 15 ayat 13 tadi berkata begini. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya sama Tuhan? Ya, Tuhan, kenapa sih enggak langsung hilangkan penyakit saya saat pertama kali saya berdoa, ya? Kenapa harus ada proses Tuhan, ya? Saudara, saya mau bilang, karena Tuhan tuh tahu sebelum keadaan di luar berubah, hati kita di dalam harus disembuhkan dulu, harus diubah dulu dan dipenuhi, diberi damai sejahtera lebih dulu. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita sudah dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, saudara, maka kita tidak dapat maka kita tuh dapat dengan tenang menghadapi setiap proses kehidupan kita. Amin. Menghadapi apapun, saudara, kita nggak akan terasa ringan, jauh lebih ringan, saudara. Betul, saudara. Di saat saya setiap pagi, saat teduh dengan Tuhan, apa yang saya dapatkan? Ketenangan hati. Ketenangan hati sampai orang kalau datang peluk saya, dia bilang gini, kok kamu bisa tenang? Kakak ipar saya sampai, kok kamu bisa tenang? Saya cuma bilang ini, bukan saya, itu Tuhan. Bukan saya. Bahkan saya bisa menghadapi orang dengan tenang, menghadapi dokter. Saya sebagai manusia, saya menginginkan suami saya sembuh total. Tapi Tuhan berbicara lain, saudara. Saya cuma mau bilang, suami saya udah selesai. Tugas suami saya sudah selesai. Sekarang ini tugas saya untuk melanjutkan. Mengembalakan jiwa-jiwa di GBI IRC Sawangan. Waktu Pak Niko datang mengelayat suami saya, dia cuma tepuk saya. Lanjutkan, rohnya, apinya harus lebih besar dari ini. Wow. Mudah gak? Enggak mudah. Tapi Tuhan terus bersama dengan saya. Dengan apa? Di saat intimasi, kembali lagi intimasi. Intim dengan Tuhan itu penting. Masuk dalam hadirat Tuhan itu penting. Saudara, kadang kalau misalnya saya nih ya, aduh kelewat, kok gak bangun? Kayaknya gak enak. Gak enak, saudara. Karena kalau kita bangun di pagi hari, itu tuh dari seharian tuh rasanya smooth banget. Rasanya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saudara. Itu yang terjadi. Ada ketenangan yang luar biasa. Amin.
Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, dunia medis pun setuju dengan ayat ini ya. Ketika hati kita tenang, penuh syukur dan bahagia, tubuh kita itu akan memproduksi hormon-hormon baik yang bisa membantu meningkatkan imun dan daya tubuh kita. Dan itu yang saya alami. Saudara, kejadian demi kejadian di rumah sakit. Pada saat saya menghadapi itu dengan ketenangan, dengan ucapan syukur. Saudara, betul. Makanya di hormon itu, hormon-hormon yang baik membantu meningkatkan imun saya. Ya, daya tahan tubuh saya, anak-anak saya. Dan Anda tahu saudara, banyak kejadian yang luar biasa. Pada saat suami saya dioperasi pertama, itu kita semua di luar berdoa, udah kayak KKR saudara. Berjalan dengan baik. Kemudian prosesnya suami saya mulai membaik. Mulai membaik. Sudah bisa minum susu. Tapi tiba-tiba lagi saudara, perutnya membesar. Begitu, akhirnya apa? Ada operasi kedua. Operasinya sampai 3 kali saudara. Yang waktu kedua saudara, dioperasi itu diambil. Jadi ada gumpalan-gumpalan darah. Ya, setelah itu yang kedua apa yang ketiga saya lupa ya. Tuhan kirimkan seorang suster. Ya, susternya sebenarnya dia tidak masuk, tidak tugas ya pada saat itu. Tapi dia melihat di WA grup rumah sakit bahwa Pak Risa mau dioperasi. Dia katakan kepada tim ketuanya, pada dokter, tim ketua, saya mau ikut bantu operasi. Oke, saya belum kenal sama suster ini. Setelah itu dia datang, bahkan ibunya, dia telepon ibunya. Saya mau ikut operasi mah, ibunya ada di Jawa. Oh siapa? Pak Risa. Aduh, kata ibunya, mama tuh ngefans banget sama Pak Risa katanya. Saya sampai ketawa waktu itu. Mama ngefans, mama dukung doa dari rumah. Oke, akhirnya dia ikut mengoperasi. Anda tahu, sebelum operasi dimulai, dia tumpang tangan setiap alat-alat yang ada. Alat detak buat detak jantung lah, bukan detak jantung, apa sih buat supaya ya alat-alat yang mengerikan. Dia doain, dia tumpang tangan. Bahkan bukan itu aja saudara. Pada saat waktu si dokter-dokter masuk, dia ajak dokter-dokter yang bukan anak Tuhan itu berdoa. Berdoa, saya minta kita berdoa. Coba, dia nyuruh dokter coba. Itu kalau bukan Tuhan, nggak akan mungkin. Saudara, operasi dimulai. Operasi dimulai, oh enggak. Suami saya sempat mau di bius ya. Susternya ini negur suami saya. Pak Risa, tiba-tiba dia bisa nengok. Salah satu dokter bilang gini, saya selama sebulan kalau panggil Pak Risa gak pernah nengok loh. Dia bilang gitu. Tapi ini wah luar biasa banget dia bilang. Akhirnya mulai operasi. Anda tahu itu tuh suster berbahasa roh saudara. Keliling, nyanyi, muji, nyembah. Biasa kalau orang operasi itu kan ada lagu instrumen ya. Itu gak ada. Semua pada tegang. Tapi suster ini dipakai Tuhan untuk memuji, menyembah, untuk hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah operasi. Luar biasa. Saya sampai merinding. Setelah selesai, dokter keluar dan suster itu juga keluar. Baru saya kenal. Banyak hal terjadi saudara. Sampai dokternya bilang begini ke anak saya, papa kamu tuh kuat ya.
ada apa ya di dalam papa kamu? Kata anak saya, ya Tuhan dok. Padahal itu kan dokter pinter ya. Dia bilang, ya Tuhan dok. Iya ya, papa kamu itu kan melayani umat katanya. Iya dok. Banyak hal yang terjadi, mukjizat demi mukjizat terjadi saudara. Luar biasa. Sampai akhirnya waktu suami saya nggak tahu kalau tuh hari itu di tanggal 1 September suami saya akan dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu. Tapi pada 1 September itu adalah minggu pertama saya harus 5 kali khotbah. Pas ibadah kedua saya turun, mantu saya cerita begini. Panggil saya, "Ma, saya mau ngomong. Ada apa? Papa sudah henti jantung 2 kali. Tapi papa sudah dikasih obat. Mama mau lanjut khotbah? Lanjut." Tapi Roh Kudus ngomong gini, saya nggak nyadar kalau anak saya, Bella dan Keisha udah dipanggil pihak rumah sakit. Terus Roh Kudus ngomong gini, telepon Bella. Akhirnya saya telepon Bella, saya video call. Saya bilang gini, Bel, kok papa ditidurin, biasanya kan setengah duduk. Bella dengan tenang bilang gini, Mama sama Steven kesini aja ya. Oh oke. Itu tuh saya, itu saya bisa tenang loh saudara. Begitu sampai rumah sakit saya lihat heart rate-nya 50. Saya samperin suami saya elus kepalanya. Saya bilang, Papa kalau memang Papa udah capek, Papa mau pulang silakan. Tapi Mama masih mau lihat mukjizat. Anda tahu apa? Keluar air mata di sini. Setelah itu saya bilang, Papa luar biasa, Papa hebat, Papa kuat. Habis heart rate-nya 50 langsung 30 langsung turun. Terus dokter mau dipakai pacu jantung. Saya bilang gak usah. Kasihan suami saya capek. Udah saudara, saya cuma lihat, saya percaya dia lagi nunggu saya untuk saya datang. Untuk saya mengikhlaskan dia pergi. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau saya bisa berdiri hari ini di sini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Saya cuma mau bilang, jadi menjaga hati untuk tetap bersyukur itu bukan cuman urusan rohani saudara. Tapi itu juga obat gratis buat tubuh kita. Amin. Bukan urusan rohani saja, menjaga hati dengan bersyukur. Ya, itu bukan cuman urusan rohani tapi untuk menjaga tubuh kita dengan gratis lagi. Saudara, ada satu kisah yang sederhana saudara. Di ruang perawat. Ada seseorang pasien kanker yang ditanya oleh temennya. Kamu kok bisa sih tetap kelihatan seger, dia bilang. Kok bisa tenang sih selama kemoterapi? Apa obatnya diganti katanya. Anda tahu pasien ini tersenyum dan dia jawab, enggak kok. Tetap aja sama, sakitnya juga sama ya. Tapi setiap pagi, bangun pagi hari, pilihan saya pertama, saya bukan mengeluh. Ya, melainkan saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya masih dikasih nafas gratis. Saudara, itulah yang bikin saya kuat, kata pasien itu. Biarlah setiap kita bangun pagi hari, katakan Tuhan terima kasih buat nafas yang gratis yang kau berikan atasku. Terima kasih buat pemeliharaanku. Engkau sampai hari ini. Itu yang bikin kita kuat. Amin. Saudara, pengharapan itu tidak selalu berjanji bahwa besok jalanan langsung rata, mudah dilewati. Enggak saudara. Tapi pengharapan itu meyakinkan kita bahwa besok sesulit apapun jalannya, Tuhan Yesus
tetap jalan di samping kita. Amin. Jadi yuk kita mau latihan, kita mau praktek mulai besok pagi. Ya, sebelum Bapak Ibu mengecek handphone atau mungkin melihat jadwal obat nih apa nih yang harus saya minum gitu ya. Yuk kita mau praktek saudara. Inilah Tuhan kita. Jangan juga yang kita pikirin, aduh hasil pemeriksaan gimana ya. Enggak saudara. Tapi yuk kita coba 3 hal ini. 3 hal yang sederhana yang bisa disyukuri setiap pagi. Ngomong sama-sama, ikuti saya ya. Pertama, terima kasih Tuhan. Pagi ini saya masih bisa bangun dan bernapas. Yang kedua, terima kasih Tuhan. Masih ada keluarga atau teman yang sayang dan menemani saya. Yang ketiga, terima kasih Tuhan. Hari ini saya mau berjalan bersamamu. Jangan berjalan sendiri, berjalan sama Tuhan. Saya mau bilang, orang yang hatinya penuh syukur akan selalu melihat penyertaan Tuhan yang besar ketimbang melihat masalah yang besar. Amin. Dikatakan satu quote, sukacita bukan berarti mata kita tidak bisa menangis. Saudara dalam perjalanan ke sini saudara, saya menangis. Karena saya melihat sukacita itu Tuhan tuh begitu baik. Sukacita saya itu karena Tuhan begitu baik. Dikatakan sukacita berarti di balik air mata kita, kita tahu Tuhan sedang memeluk kita. Saya kadang menangis itu bukan karena gimana, oh baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Itu yang saya lakukan. Amin saudara. Tuhan sedang memelukmu. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita berlimpah dalam pengharapan. Nah ini bagian terakhir dari ayat Roma 15 ayat 13. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu memiliki harapan di tengah sakit, penyakit ya. Itu jujur saja enggak mudah. Benar? Enggak mudah, saya tahu. Kalau cuma mengandalkan kekuatan, pikiran atau motivasi manusia, pastinya saudara kita bakal lelah. Bakal lelah. Ada hari di mana kita merasa drop dan ingin menyerah. Tapi tadi lagu bilang apa? Jangan menyerah, jangan putus asa. Saya mau bilang, Tuhan sangat mengerti hal itu. Ya. Itulah kenapa Dia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita harus tahu Roh Kudus itu ada, makanya kita harus selalu bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus disebut sebagai Sang Penolong, Sang Penghibur. Amin. Saat kita capek, Dia yang meluk kita. Ya, saat kita bingung mau doa apa lagi nih Tuhan? Dia yang berbisik memberikan ketenangan buat kita. Amin. Bahkan saat lutut kita gemetar, Dia yang memberikan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31a berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, ini artinya bukan berarti kita tidak bisa lelah. Kita ini manusia biasa, kita bisa capek. Tapi bedanya saat kita lelah, Tuhan menyuntikkan kekuatan supranaturalnya ke dalam hati Anda dan saya. Amin. Saya mau bilang, bila engkau sudah disuntikkan kekuatan secara supranatural dari Tuhan, biarlah kita menjadi pembawa harapan bagi orang lain. Jangan kita simpan sendiri saudara. Amin. Jangan kita simpan sendiri kekuatan itu. Karena di luar sana banyak orang yang memerlukan harapan, kekuatan yang baru. Yang kita sudah alami. Amin.
Bahkan di sana, di luar sana begitu banyak orang penuh dengan kecemasan, ketakutan. Mungkin Anda punya teman yang sedang sakit, kirim WA. Ya, atau telepon temanmu yang lagi sama-sama kita berjuang. Ya, atau mungkin ada orang yang merasakan hal yang sama dengan kita. Pegang tangannya. Amin. Katakan, yuk kita semangat sama-sama. Amin. Tuhan belum selesai bekerja di dalam hidup kita. Amin. Saudara, kadang-kadang Tuhan tuh memakai senyuman dan kata-kata sederhana kita untuk apa? Menjadi jawaban doa bagi orang lain. Amin. Senyum aja. Bahkan doa yang sederhana. Itu Tuhan pakai. Gak usah doa yang hebat-hebat, gak usah saudara. Sederhana aja. Kita ada di dunia ini untuk dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Sebagai penutup Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin saat kita pulang dari tempat ini rasa tidak nyaman di tubuh belum sepenuhnya hilang ya. Ya, mungkin proses pengobatan masih harus terus berjalan. Tapi saya mau bilang, pulanglah dengan keyakinan baru. Amin. Pulanglah dengan keyakinan baru, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dan Dia sangat menyayangi Anda dan saya. Harus punya pola pikir yang baru. Karena ingatlah 3 hal hari ini. Pertama, Tuhan adalah satu-satunya sumber harapan kita. Yang kedua, damai dan sukacita jauh lebih kuat daripada rasa takut kita. Boleh difoto saudara dan diperkatakan setiap hari. Yang ketiga, Roh Kudus selalu siap sedia memberikan kekuatan baru setiap pagi. Amin. Ada sebuah ilustrasi sebagai penutup. Bayangin saudara ada kapal kecil di tengah laut. Kapalnya kecil ya. Ada angin ribut, gelombang besar menghantam kapal itu. Semua orang yang di dalam kapal itu pastinya cemas, takut. Tapi hebatnya saudara, kapal itu enggak hanyut terbawa arus. Bahkan kapal itu enggak menabrak karang. Kenapa saudara? Karena kapal itu punya jangkar besi yang tertanam sangat dalam di dasar laut. Saudara, mau penyakit kanker atau apapun, ya, tantangan biaya mungkin seperti ombak atau angin yang sedang menghantam hidup Bapak sekalian hari-hari ini. Tapi selama hidup kita berlabuh kepada Yesus, kita tidak akan pernah hanyut dan tenggelam. Amin. Kita gak pernah akan hanyut dan tenggelam. Karena jangkar hidup kita bukan situasi kita. Ya, melainkan Yesus Kristus yang hidup. Amin saudara. Sebagai quotes penutup dikatakan harapan yang sejati bukan berarti kita yakin hidup akan selalu mudah. Tetapi kita yakin 100% bahwa Tuhan tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Saya undang WL Singer maju ke depan. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Bapak Ibu yuk kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita berbahasa roh saudara. Tiara labo sekara labo takara labo. Era labo rabaraba sekara labo rabatakara labo. Era basakara nambora labo ya rabayara labo ya labatakara. Kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Karena Kau segalanya dalam hidup kami. Yes, kora labo ya sakara. Thank you Jesus. Yeah.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau adalah sumber pengharapan kami yang tidak pernah kering. Kami berdoa khusus untuk setiap bapak, ibu, dan keluarga di tempat ini yang sedang berjuang melawan sakit penyakit, entah itu kanker, tumor, apapun Tuhan. Tuhan, jamahlah tubuh mereka yang sedang sakit. Kuatkan fisik mereka yang sedang lelah, dan tenangkan hati mereka yang sedang cemas. Karena sakit penyakit bukan datang daripada Tuhan, tapi datang daripada iblis. Dengar iblis, kau harus tunduk akan firman Tuhan yang berkata, oleh kuasa bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Berkati setiap proses pengobatan, kemoterapi, maupun pemulihan yang sedang dijalani Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus terus melimpah di hati kami setiap hari Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada berjalan dengan kami, di samping kami, di saat kami lemah Engkau ada. Terima kasih buat ketenangan yang Kau berikan. Terima kasih buat sukacita, buat damai sejahtera yang Kau limpahkan atas setiap kami ya Tuhan. Kami akan pulang, akan berbeda Tuhan. Dengan pola pikir sorga, bukan pola pikir dari pikiran kami. Karena sumber pengharapan itu telah memenuhi hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Kemenangan terjadi. Kesehatan yang sempurna terjadi. Karena kami tahu tubuh kami adalah bait Allah. Engkau sudah menciptakan kami dengan sempurna, sehat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik. Hamba berhenti berbicara, tapi Engkau Roh Kudus, Engkau yang terus memberikan pengertian ilahi bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Elsa Salihin yang sudah memberkati, memberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Dan nanti kita akan masukkan ke kotak yang sudah disediakan sebelum kita keluar. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara
Setelah ibadah selesai kita akan berfellowship bersama-sama sambil menikmati makan siang di depan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan news, tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan yang kita siapkan. Mari kita berdoa. Engkau luar biasa buat setiap kami Tuhan, terima kasih buat setiap kekuatan, untuk setiap penghiburan melalui firman-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami menerima yang terbaik selalu dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, apa yang kami miliki, kami mau kembalikan Tuhan Yesus. Setiap berkat-berkat-Mu yang luar biasa itu dalam setiap persembahan kami. Dan kami mempersembahkannya dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman ibadah raya hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomendong. PRJ Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Willy Santoso. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandala Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Hadirilah 9 tahun Anniversary Cancer Ministry. Miracle Still Happen. Sabtu 15 Agustus 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Linda Gumelar, Ketua YKPI, Ibu Julia Suharsono, dan Evangelis Indri Pardede. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kembali selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Untuk selalu bersukacita ya Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang pasti Tuhan. Engkau yang berjalan di depan mendahului kami untuk memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu selalu ada di dalam hati kami. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan yang memberikan kelegaan. Dan kami percaya Tuhan dengan iman bahwa dalam segala hal Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor
Elsa Solihin Tuhan, Engkau yang mengutus hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana yang dahsyat yang Engkau pakai dalam kehidupannya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan yang membawa kemenangan bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Berkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membawa Indonesia masuk dalam rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Diberkati Indonesia dengan segala kelimpahannya Tuhan. Berkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan. Biar mereka Tuhan bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Gembala Sidang kami Pak Niko, Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan, diberkati dengan umur yang panjang, dengan kesehatan yang terbaik, pengurapan-Mu berlimpah Tuhan atas kedua hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus pakai kedua hamba-Mu untuk menggenapi rencana-Mu atas gereja-Mu di hari-hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, ada covering Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami percaya Tuhan, hari ini ada kemenangan, ada kuasa mujizat yang Kau nyatakan, dan ada kesaksian-kesaksian yang akan diungkapkan, dibagikan bagi kami semua ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami juga akan terus mengangkat tangan untuk memberi doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau telah menerima pemulihan, Engkau telah menerima kuasa kesembuhan, Engkau telah menerima mujizat siang hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu, arahkan hatimu, pulanglah dan bawalah olehmu anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan, amin.